misalnya pilpres, saya nih pendukung Pak Jokowi misalnya, saya nyumbang. Oh, boleh saja, wong itu saya ikut nyumbang kok itu. Gak tahuan kan pilih siapa. Sumbangan itu saya serahkan ke relawan, tidak dicatat dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada kami. Atas sumbangan yang saya berikan, saya tidak ngasih tahu ke Pak Jokowi, meskipun saya kenal. Pertanyaannya adalah, apakah sumbangan yang saya berikan itu bisa dikategorikan gratifikasi? Saya kira tidak, asal itu betul-betul open. Kalau seperti yang dilakukan itu open, tidak ada masalah. Tidak ada gratifikasi di situ. Tidak ada. Iya, kan rekening kan yang untuk kayak Jokowi itu kan ada rekening relawan yang siapapun boleh menyumbang di situ. Terbuka, selama terbuka tidak jadi soal. Tidak ada yang Iya. Ada berapa pertanyaan lagi, Bu? Maaf Prof, cuma satu. Karena tadi Pak Jokowi sudah menyinggung buku Prof, saya juga akan mencoba mendalami dari buku ini. Di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Edi sendiri, Teori dan Hukum Pembuktian, ini Profesor Edi menulis di bab 4 tentang alat bukti. Di situ dibedakan antara direct evidence dan circumstantial evidence. Mohon dijelaskan Prof itu perbedaan antara keduanya. Kalau kita bicara mengenai direct evidence atau bukti langsung itu, kalau kita katakan saksi misalnya, maka dia itu adalah boleh disebut dengan istilah eyewitness atau saksi mata. Tetapi di luar itu, atau misalnya dalam suatu rekaman, itu dia bisa berfungsi sebagai direct evidence. Tetapi segala sesuatu di luar itu, dia masuk dalam circumstantial evidence, bukti yang tidak langsung. Bukti yang tidak langsung ini, dia hanya mempunyai nilai pembuktian sah atau mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila dia didukung oleh yang namanya corroborating evidence. Corroborating evidence itu bukti yang satu untuk memperkuat suatu kesaksian, atau sebaliknya kesaksian memperkuat bukti-bukti yang ada. Nah, seandainya sebuah dakwaan itu disusun berdasarkan hanya circumstantial evidence, apakah itu bisa, Prof? Pada dasarnya dapat dakwaan disusun berdasarkan circumstantial evidence. Disinilah battle modelnya di sini. Apakah mampu penuntut umum membuktikan hal-hal yang tadinya hanya circumstantial evidence, betul-betul fakta yang terjadi untuk meyakinkan hakim ataukah tidak. Selama itu bisa dibuktikan, maka derajat circumstantial evidence itu dia bisa berubah nilai kekuatan pembuktiannya. Sebaliknya, apabila hal-hal yang hanya berdasarkan circumstantial evidence ternyata tidak mempunyai corroborating evidence untuk mendukung dakwaan, maka dakwaan itu dianggap tidak bisa dibuktikan. Jadi saya garis bawah yang kedua tadi ya, ketika circumstantial evidence itu tidak dibarengi oleh corroborating evidence dan tidak bisa membuktikan, ya, maka itu dianggap tidak terbukti. Nah, kalau kaitannya dengan, kalau ini kemudian ada alat bukti yang namanya saksi ya, dan itu di sini ada Prof menuliskan tentang hearsay, desas-desus. Nah, seandainya itu hearsay itu misalnya ini seorang saksi mengatakan dari A mengatakan juga dari B, dan ini tidak ketemu yang bukti itu, kebenarannya. Apakah itu berarti rangkaian hearsay semua? Dia bukan alat bukti berarti. Jadi kan begini, yang namanya hearsay atau testimoni da auditu, dia itu adalah derivative evidence. Derivative evidence itu adalah alat bukti yang tidak orisinil, belum tentu palsu. Sesuatu yang tidak orisinil belum tentu palsu. Tetapi kemudian dia menjadi alat bukti yang masing-masing berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Maka di situ berlaku prinsip unus testis, nulus testis, satu saksi bukanlah saksi, maka kesaksian itu bukan bukti. Saya kira sudah saya tulis di situ. Terima kasih, Prof. Cukup. Kami izin. Ya, silakan. Kayaknya tertawa mau tanya, silakan. Biasanya izin saya yang menutup yang mulia. Prof Edi, salah satu bukti itu dokumen ya, betul ya? Kalau ada dokumen yang dibikin kemudian, kalau ada dokumen yang dibikin kemudian,
ada dokumen yang fotokopian, ada dokumen yang fotokopian kemudian dicoret-coret dan sejenisnya. Itu menurut ahli itu bukti yang mantap, bukti yang mantap, atau bukti yang meyakinkan, bukti yang sahih, atau bukti yang apa gitu? Ya. Dari sudut ini Ya. hukum pembuktian. Yang mulia, ketika kita berbicara mengenai dokumen sebagai alat bukti, maka di situ ada 3 hal yang harus dipertanyakan. Yang pertama adalah orisinalitas. Yang kedua, apa substansi dari dokumen tersebut? Dan yang ketiga, apakah substansi dari dokumen tersebut dilaksanakan ataukah tidak? Apa yang ditanyakan oleh saudara terdakwa kita persoalkan dalam konteks orisinalitas. Ketika alat bukti itu ada kemudian, ya itu namanya bukan alat bukti. Itu sesuatu yang harus diignore karena dia masuk derivative evidence, dia tidak orisinil. Jadi tidak bisa, misalnya saya selalu berdebat dengan teman-teman dari akuntan itu ketika mereka melakukan audit, ini kurang bukti nih, ya sudah dicari buktinya, dibuat anti data, itu dalam hukum pembuktian nilainya 0. Demikian. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup ya, kali ini kayak saya nyentuh. Satu aja. Tadi saudara ahli Prof. Edi ya, tadi pada saat terdakwa bertanya itu mengatakan bahwa pada saat ini hanya ada satu undang-undang TPPU di 8/2010. Lalu kemudian pada saat ada perbuatan-perbuatan yang dituntut dengan Undang-Undang 2010, tadi ahli mengatakan itu sudah tidak bisa, tidak berlaku. Karena dicabut dengan pasal 99. Iya. Kaitan dengan itu pertanyaan saya, bagaimana pendapat ahli apabila perbuatan yang didakwakan itu adalah perbuatan yang tempus delictinya adalah pada saat undang-undang itu masih berlaku, tetapi itu kemudian diketahui setelah undang-undang itu dicabut, didakwa dengan undang-undang itu. Misalnya kejadian tahun 2005 misalnya, didakwalah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2003 pada tahun 2013 misalnya, atau pada tahun 2014. Artinya tidak didakwa dengan Undang-Undang 8/2010, sedangkan yang dipakai untuk 8/2010 adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi setelah Undang-Undang 8/2010. Bagaimana pendapat? Pendapat saya, ketika undang-undang itu sudah dinyatakan dicabut, maka di situ berlakulah asas lex posterior derogat legi priori. Jadi yang dipakai adalah undang-undang baru. Sementara perbuatan itu sudah terjadi sebelum undang-undang itu lahir, saya kembali kepada pendapat saya, sepanjang itu menyangkut formil boleh, tetapi material tidak. Baik, dari penuntut umum mungkin masih ada? Apa sudah cukup? Sudah sangat terang, jadi cukup. Dari terdakwa ini ahli, saya kira tidak perlu ditanggapi ya, karena kami bagi kami juga makin terang ya. Ya. Terima kasih kalau dengan jaksa. Terima kasih kepada ahli baik Prof. Edi maupun Prof. Jenny. Terima kasih atas kehadiran.
Ada berapa saksi fakta yang mau dihadirkan dari penuntut umum? Saya tanya dulu. Karena hari sudah jam 2. Terima kasih majelis yang hadir. Saat ini masih ada 6 dan ahli kami informasikan yang satu lagi ahli Dr. Indrosin kebetulan sudah hadir. Terima kasih majelis. Karena hari sudah jam 2, saya kira kita sholat zuhur dulu, makan siang. Kita sepakati jam berapa kita mulai? Setengah 3? Berapa? Setengah 3 terlalu pendek. Jam 3 sih kurang. Jam 3 atau setengah 4. Tapi asar itu nanggung nanti. Setengah 4 aja. Sesudah asar. Nanggung nanti. Jadi kita mulai sesudah asar, lebih kurang mungkin setengah 4 atau asarnya lewat. Sudah asar kita siap-siap. Tapi mohon izin majelis kami informasikan untuk ahli supaya lebih awal nanti karena malamnya ada acara. Jadi seperti belajar dari acara ini tadi, katanya terdakwa tanyanya sedikit, kami hanya setengah jam, terdakwa 3 jam dan sebagainya. Jadi mohon supaya memperhatikan ahli juga. Terima kasih. Yang sakit dulu lah, yang sakit dulu diprioritaskan. Nah, bagaimana kalau kita sepakati aja karena tadi sudah ahli lagi kita Apa yang kami sangat bantu ya. Nah, daripada nanti baru buka sidang berdebat, kita tuntaskan. Oke, nanti ahli pertama. Terima kasih yang mulia. Terima kasih sidang di